Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Android Creator. Dan buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan yang terpenting selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin amin Allah amin. Jadi di saat sekarang ini kita mau melihat keadaan caleg stres yang cantik gitu ya, yang kemarin sempat meresahkan warga yang sampai buka pakaian di tempat umum. Ini saya udah sampai, tapi ini kok malah di rumah tetangganya gitu ya. Bukan di rumah tetangga sih, kayak di rumah mungkin sanak saudaranya ya, karena rumah kemarinnya rumah orang tuanya itu udah terlalu banyak orang yang mengetahui keadaannya, jadi semakin banyak orang yang berdatangan untuk melihat keadaannya ya. Ayo cepat maju. Om, emang di mana orang gilanya, Om? Itu katanya sih sebelah sini. Ini Omnya kelihatan nggak? Kelihatan. Jelas nggak? Ya. Jelas nggak? Oh, ini udah ada ibunya di sini. Bu, assalamualaikum. Loh, kok ini diikat kayak gini, Bu? Kenapa, Bu? Hah? Tapi ini udah mulai nggak terlalu ngoceh-ngoceh banget ya, Bu ya, kayak kemarin gitu ya. Gimana ini anak saya, Mama? Lah kan kemarin katanya Ibu udah yakin sama dukun yang kemarin ngobatin. Katanya dijamin 100% sembuh, tapi ini belum sembuh-sembuh. Anak saya bukannya diobatin. Kelihatan nggak ini? Udah diobatin kan atau gimana? Udah, tapi malah sama si dukun malah dilecehkan, Mas. Astagfirullah, maksudnya dilecehkan. Berarti benar apa yang saya kemarin katakan kan, bahwa dukun itu emang kayak mempunyai sifat apa tuh, kayak mempunyai niat nggak baik kan. Tapi kan Ibu kan kemarin ke katanya dukun itu sakti, terus dukunnya apa namanya udah ternama gitu ya, bakalan sembuh 100%, tapi taunya cuma hanya dimanfaatin aja gitu ya. Soalnya ini caleg ini cantik banget soalnya. Loh, terus kenapa nggak dibawa ke rumah sakit gitu? Kenapa? Oh, udah habis semua ya, saya lupa. Nah, kemarin udah dipakai buat nyalek gitu ya. Tapi ini nggak dilepas sendiri ini katanya. Saya terpaksa diikat di sini. Ya gimana lagi ya, soalnya kan ya Sudah gimana. meresahkan warga di sini. Ya mungkin kan emang sebelumnya kan namanya juga mencalonkan gitu ya, Bu ya, belum pasti apa namanya, belum pasti sembuh ya. Makanya pasti ada resikonya kalah. Mungkin di sini anaknya Ibu belum siap untuk menerima kekalahannya ya. Iya. Tapi alhamdulillah di sini, tapi si anak Ibu ini udah nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu kayak kemarin. Dia kan kemarin kan masih teriak-teriak coblos saya, sekarang udah nggak berarti ya. Iya, sudah mending. Udah nggak terlalu berisik banget gitu ya. Udah mendingan ya. Iya. Diapakan ini, diapain bisa kayak gini? Meresahkan warga, takutnya. Ya. Malah tambah parah. Mas, katanya saya ikut di sini. Sama Ibu sendiri gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah berkeliaran lagi. Sudah enggak. Oh, alhamdulillah ya. Coba lihat kita sini. Ini saya Om pinjam dulu nih. Ini pakai tambang ini ya, tas tambang ini ya. Tapi di sini udah nggak terlalu berisik lagi ya, Bu ya. Maksudnya nggak berisik itu maksudnya nggak kayak kemarin kan ngomong sedikit ketawa sedikit ketawa sambil ngomong coblos. Iya, coblos saya menang gitu terus, Bu. Duh, kasihan sih, miris ya. Tapi sini juga masih ada anak kecil tuh yang mainan, tapi udah sama sekali nggak ganggu gitu ke anak kecil juga, udah nggak galak, nggak ya. Udah enggak. Tapi ini pakaiannya udah Ibu gantikan, udah nggak kayak kemarin kan pakaiannya Kemarin saya bisa dikatakan ya seksi, nggak pantas dilihat gitu ya, apalagi di depan umum gitu ya. Sekarang udah diganti ya, udah Ibu kasih selimut juga gitu ya. Tapi kan ini kalau hujan kan kasihan, Bu, ini kan terbuka kayak gini apa. tapi ya gimana ya, Mas? Nggak ada saung gimana gitu, Bu, maksudnya Saya kan terpaksa, kasihan. Ya maksudnya kalau di dalam rumah emang Di dalam gimana? rumah takutnya malah Merusak. iya merusak.
ngamuk, masih apa dipecahin. berarti masih ada apa sih namanya, kumat-kumatan gitu Bu ya. Mungkin masih dalam hatinya masih belum terima 100% gitu ya, bahwa anak ibu ini mengalami kekalahan gitu ya, kekalahan mutlak gitu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin di sini ya. Jadi siapapun ya kalian, siapapun yang menonton, ini kan sama aja kayak berlomba ya Bu ya. Apapun gitu ya, dalam pemilu juga kan kita masih berlomba untuk mendapatkan suara banyak ya, agar terpilih menjadi legislatif gitu ya, parlemen kayak gitu. Sama aja berlomba. Jadi kalau memang buat kalian yang belum siap untuk menerima kekalahan, ya janganlah, apalagi kalau kita mentalnya belum siap. Kan masih banyak juga Bu tuh di luar sana juga kan masih banyak yang kalah katanya, yang udah memberi apa sih namanya, material-material yang untuk membangun, tapi dia kalah, akhirnya diambil kembali juga kan banyak ya Bu ya. Tapi kan di sini enggak sampai meminta balik lagi kan apa yang udah dikasih gitu ya. Cuman mungkin mentalnya ya yang enggak kuat ya, sama apa namanya, batinnya atau apa sih ya, sampai makanya sampai nyampe ya amit-amitnya mentalnya yang kena, jadi stres gitu ya Bu ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan ya ini mohon maaf juga saya liput seperti ini ya, mudah-mudahan nanti ada orang yang iba dengan keadaan anak ibu seperti ini sekarang ya, mudah-mudahan nanti ada orang yang berbaik hati yang bersedia untuk menolong ibu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan, tapi emang ini mutlak ya, bukan karena ada orang yang sirik atau apa gitu ya, tapi ini mutlak karena kalah suara, mentalnya juga nggak kuat gitu ya. Soalnya di sini ibunya masih lajang ya Bu ya, anaknya Bu ya, belum menikah ya, masih muda. Kalau umur mungkin masih sekitar umur 25 atau 26 tahunan ya. Masih sangat muda tapi udah mempunyai, sebenarnya mungkin niatnya baik ya Bu ya, ingin memajukan apa sih namanya, ingin memajukan daerah ya sebenarnya ya. Cuman kan karena mungkin kalah suara jadi nggak terpilih jadi calon legislatif. Makanya sekarang anak ibu ya amit-amit dalik ya, malam jadi keadaan seperti ini. Tapi di sini juga semoga ibunya tabah ya Bu ya, sabar menerima semua yang udah terjadi seperti ini. Jadi ibu juga bisa menjadi lebih sabar dan lebih telaten mengurus anak ibu dan merawat anak ibu ya, agar bisa kembali sedia kala gitu ya, normal kembali, sembuh kembali ya. Mudah-mudahan cepat gitu ya Bu ya, enggak lama anaknya cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan sini juga ada orang berbaik hati untuk menolong apa namanya ini, biaya pengobatan anaknya ya. Ya mudah-mudahan nanti juga di sini kan ada kenalan di sini Bu, saya juga ada seorang kiai gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit ya. Mungkin kalau menjanjikan untuk kesembuhan belum bisa menjanjikan gitu ya Bu ya. Tapi kan namanya juga manusia, kita harus berikhtiar dan berusaha gitu ya demi kebaikan ya Bu ya. Ya mudah-mudahan ada jodohnya juga sama kiai tersebut, nanti anak ibu bisa sembuh. Soalnya ini juga kan kenalan saya gitu ya Bu ya. Ya emang lumayan cukup jauh, tapi ya insya Allah bisa sembuh ya Bu ya. Oke, jadi buat teman-teman, karena di sini juga saya saya kasihan lama-lama melihat keadaan ibunya juga sama anaknya. Di sini saya mau pamit undur diri aja ya. Mungkin nanti saya akan lebih detail lagi, kembali lagi saya akan ngobrol sama si ibunya tanpa direkam seperti ini untuk menjelaskan tentang kiai tersebut ya, untuk ya insya Allah bisa membantu ya Bu ya. Di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata dan perilaku saya kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya, sekelas-kelasnya dan seri-serinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.